Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dan Tuhan memiliki keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dalam renungan yang lalu kita sudah belajar mengenai menerima keputusan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melakukan keputusan Tuhan. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya sekedar menerima keputusan itu, tetapi kita juga harus melakukan. Sebab ketika kita melakukan keputusan itu, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup kita. Ketika kita melakukan keputusan Tuhan, kita akan belajar di situ untuk memanfaatkan peluang yang Tuhan berikan. Kita kembali melihat kehidupan Ishak dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak menerima keputusan Tuhan untuk tinggal di negeri itu sebagai orang asing, Ishak juga belajar untuk melakukan keputusan daripada Tuhan. Dan ketika dia belajar melakukan keputusan daripada Tuhan, dia melihat satu peluang, meskipun itu mustahil, tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan menaruh dia di tempat itu, bahwa Tuhan memutuskan dia di tempat itu, dia belajar dari setiap peluang yang ada itu, dia menabur. Dan ketika dia menabur, dikatakan oleh firman Tuhan, pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Luar biasa. Ini panen yang luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat yang bisa dikatakan menurut apa yang saat itu terjadi. Sebab dikatakan di situ bahwa dia mendapat hasil 100 kali lipat. Waduh, kalau dihitung mungkin jumlahnya sangat banyak sekali. Dan saking banyaknya, sebab itu harus dipahami oleh Ishak, sebenarnya itu bukan karena kuat gagahnya, karena Tuhanlah yang memberkati Ishak. Sebab ia diberkati Tuhan, dikatakan tadi di situ. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita melihat di sini bahwa Ishak semakin kaya, dan bukan hanya kaya, dikatakan di situ menjadi sangat kaya. Bahkan kalau kita amati di ayat 14 dikatakan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat, orang asing diberkati Tuhan. Orang asing yang mau menerima keputusan Tuhan dan mau melakukan keputusan Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan. Mari kita terima keputusan Tuhan dan kita belajar melakukan keputusan Tuhan. Sebab ketika kita melakukan keputusan Tuhan, kita melihat ada peluang sebenarnya yang Tuhan berikan bagi kita untuk diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu sekarang ini sulit. Jangan kita menjadi susah, tetapi percayalah, meskipun sulit, Tuhan punya peluang bagi kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita terima keputusannya dengan kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita melihat peluang dan kita bekerja dari itu semuanya, dan kita pasti diberkati Tuhan karena Tuhan menyertai kita, dan karena Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Bukankah Ishak diberkati Tuhan? Sudah pasti kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mau belajar melakukan keputusan Tuhan, kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, punya Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan keputusan-keputusan yang tepat bagi kami. Tuhan, tuntunlah hati kami untuk tetap menerima keputusan itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, keputusan-Mu itu adalah peluang bagi kami, peluang untuk kami diberkati, peluang untuk kami menjadi naik, peluang untuk kami diorbitkan oleh Tuhan, peluang untuk kami menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semuanya, bahwa Tuhan juga pasti memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan, bahwa ini merupakan peluang bagi kami. Berikan kepekaan bagi kami untuk mengerti dan untuk melakukan keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Kabari mendapatkan renungan-renungan yang terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati. Oke?